Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pioner semua, apa kabar nih ya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, dan juga pastinya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, informasi dan informasi lagi untuk Sobat Pioner semua ya, dimanapun berada saat ini ya. Oke, tapi sebelumnya yang belum subscribe di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya. Like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, informasi berikut ini ada dari Binance ya, menerbitkan berita tentang Pi Network ya, Hackathon 2023. Di sini sudah ada logo dari Binance mengatakan ya, saat ini berbagai informasi telah muncul di media sosial jaringan Pi yang akan terjadi pada 14 Maret 2023 ini. Nah sekarang ya, bersemangat tentang mainnet terbuka jaringan Pi pada usia 4 tahun ya, Pi Network. Ada jaringan Pi trending yang akan meningkatkan KYC kita ya, terlebih dahulu pada hari itu. Gitu ya, jadi pada hari saat 14 Maret salah satu kejutannya ya seperti ini juga, ada peningkatan KYC yang akan berjalan ya. Terus di sini mengatakan lagi berbagai hal ya cukup heboh di tanggal 14 Maret ya 2023, termasuk dengan adanya KYC yang ditingkatkan. Berikut ya, sebenarnya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada usia jaringan Pi dalam 4 tahun ini ya. Namun saat ini Pi Network masih mengadakan Pi Hackathon atau ya saat ini yang terakhir ya, kemarin di tanggal 5 berakhir seperti yang biasa terjadi sebelumnya, seperti di tahun 2022 kemarin, dan ini Pi Hackathon di 2023. Siapapun dapat mendaftarkan proyek di Pi Hackathon ya, bahkan diberitakan sebelumnya brand juga ikut ambil bagian dalam Pi Hackathon ya, banyak berupa brand-brand yang ikut juga mengambil bagian di Pi Hackathon maksudnya. Nah seperti Amazon, brand Amazon ya, Unilever, dan bahkan ya bank juga ya ikut juga berpartisipasi dalam Pi Hackathon. Dalam kesuksesan proyek jaringan Pi tentunya. Namun ya sayangnya Pi Hackathon akan ditutup pada 5 Maret ya kemarin 2023. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu akun komunitas jaringan Pi di Twitter. Nah, artikel yang disampaikan akun Twitter tersebut sekitar 4 hari yang lalu. Di sini ya Pi Team mendengarkan para pengembang dan untuk memberikan waktu kepada semua orang untuk menyelesaikan proyek mereka dan mengirimkan karya terbaik mereka ya. Kami memperpanjang tanggal waktu semua proyek harus diserahkan di aplikasi Pi Hackathon paling lambat di 5 Maret 2023 ya. Karena kenapa diperpanjang lagi sampai 5 Maret 2023 ya, karena masih banyak yang belum terselesaikan ya, jadi belum ada sebagian ya yang belum selesai, jadi maksudnya ada perpanjangan yang kemarin sampai tanggal 5 ya, dari tanggal 28 ya, tanggal 28 Februari seharusnya udah berakhir, tapi diperpanjang sampai Maret tanggal 5. Oke, lanjut lagi di sini ya, berita Hoka tidak menerbitkan artikel tanpa sumber ya di situ, jadi semua ada sumbernya. Nah, lebih jelasnya perintis dapat melihat gambar di bawah ini. Nah, ini dia gambarnya ya, Pi News
Ini dia Pi Core Team ya, is listening to developers. Oke, ini dia dari Twitter ya, tweetan dari Twitter. Oke, lanjut lagi. Namun memantau berita Hoka-Pai ya, Pai Hackathon juga ditutup. Hal tersebut juga disampaikan melalui tulisan di komunitas Twitter jaringan Pi. Posting untuk akun komunitas ya jaringan Pi telah diposting sekitar 10 jam yang lalu pada saat artikel ini dirilis. Nah, untuk jelasnya ya, kita lihat gambar di bawah ini lagi. Nah, seperti ini gambar di bawah ini. Ini juga dari Twitter ya, the Pi Hackathon will end today. Ya, di sini ada waktu, terus tanggal dan bulannya. Ya, what are you through on this kuartal 1 hackathon ya. Nah, di situ mengatakan ya. Oke. Terus di sini kita lanjut lagi. Pi Hackathon dibangun di atas proyek jaringan Pi. Rupanya mendengar sampai ke Binance ya. Jadi terdengar sampai ke Binance. Di sini maksudnya. Nah, siapa yang tidak kenal dengan crypto exchange yang satu ini ya, bursa yang dinobatkan sebagai raja bursa untuk saat ini. Siapa lagi kalau bukan Binance ya, maksudnya di situ. Oke, Binance adalah salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 2017 di Hong Kong oleh Changfeng Zhao atau biasa disebut dengan Zhao ya. Pi Hackathon dia berjalan di atas proyek jaringan Pi. Nah, itu dilaporkan oleh Binance. Pemantauan berita Hoka dari situs web Binance ya, ternyata itu benar-benar terjadi. Dengan judul yang diterbitkan oleh Binance ya seperti ini. Pi Network Hackathon 2023 memiliki lebih dari 1000 proyek terdaftar. Bayangkan ya, sudah ada istilahnya yang diregister adalah 1000 proyek terdaftar. Nah, untuk lebih jelasnya ya, lihat gambar di bawah ini ya. Ini ada gambar sebagai sumber ya dari informasi Binance app di sini mengatakan ya. Ini sudah ada ya, nampak ya, Pi Network Hackathon 2023 has over 1000 project register ya. Jadi yang sudah terregistrasi sudah ada 1000. Nah, di sini jika pioner ingin melihat artikel yang dipublikasikan di Binance ya, sobat semua bisa mengklik di sini untuk melihat lebih detail lagi. Namun artikel yang diterbitkan oleh Binance sekitar ya tanggal 1 bulan 9. Oh, kebalik ya. Bulan 1 tanggal 9 2023. Bisa dibilang artikel yang diterbitkan oleh Binance saat Pi Hackathon baru saja dibuka seperti yang kita tahu. Pi Hackathon pertama dibuka pada bulan 1 ya, tanggal 9 2023 di bulan kemarin. Pemantauan ya berita Hoka dan situs web Hackernet di sini menjelaskan bahwa 4.595 telah berpartisipasi dalam Pi Hackathon. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Nah, ini dia Hackernet ya, built on web app for millions of user ya, million of user. Jadi di sini ada kita bisa melihat langsung ya dari Hackernetnya. Nah, perjalanan Pi Hackathon yang telah berjalan di jaringan Pi selama kurang lebih dari 54 hari telah berakhir. Tidak sedikit yang mengikuti Pi Hackathon ya. Setelah Pi Hackathon selesai, yang ditunggu para pionir adalah siapa yang pemenang utama dalam Pi Hackathon tersebut.
Nah, saat itu Binance melaporkan pihak hackathon yang mencatatkan 1.000 peserta dalam satu hari. Dalam 54 hari pihak hackathon. Jadi bayangkan saja, di sini dicatatkan dalam sehari saja sudah ada 1.000. Gimana di sini berlangsung selama 54 hari pihak hackathon ya. Nah, jumlah ini ya berubah cukup cepat ya, hampir 5.000 peserta mengikuti pihak hackathon dari jaringan Pi. Hal ini ya cukup mengagetkan dunia. Percaya adalah pionirnya, jaringan Pi akan menjadi sangat indah ke depannya. Dengan berbagai investor di belakang tetap semangat ya, jangan sampai kelemahan para pionir menjadi duka di kemudian hari. Jadi di sini intinya jangan sampai redup ya. Jadi tetap semangat, tetap berjuang dan bersemangat ya. Itu ya untuk menghindari redupnya atau ya suapnya suatu baterai ya, atau lowbat seperti itu, agar tidak menciptakan duka di kemudian hari, maksudnya seperti itu. Oke. Itulah informasi ya dari Binance yang kita bahas di sini ya. Jadi kita ke informasi berikut. Di sini masih ada informasi yang bakalan saya tampilkan untuk sobat planner semua. Informasi selanjutnya ya. Informasi selanjutnya di sini kita cek lagi. Di sini ada informasi lagi untuk sobat semua. Di sini kabar baik ya. Kabar baik ya. Di sini mengatakan bahwa logo jaringan Pi ditampilkan di KLCC Malaysia ya. Jadi logo jaringan Pi sudah ditampilkan di KLCC Malaysia. Di sini kabarnya. Nah, seperti ini logonya ya, jaringan Pi yang sudah ditampilkan. Logo jaringan Pi ditampilkan di KLCC Malaysia. Jadi di sini informasinya ya, bukan nama Pi Network kalau tidak salah. Nah, koin Pi yang diciptakan oleh Dr. Nicholas Kokalis cukup menarik perhatian publik, khususnya di kalangan penikmat uang dari cryptocurrency. Nama Pi Network cukup melekat di benak mereka. Bahkan ya, nama jaringan Pi sudah tidak asing lagi bagi orang awam ya. Mereka yang tidak tahu nama Bitcoin sampai tahu nama koin yang dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis adalah jaringan Pi ya. Gitu. Jadi tadinya di sini dikatakan orang-orang awam yang nggak tahu namanya Bitcoin, nanti akan tahu dengan adanya cryptocurrency jaringan Pi dari Dr. Nicholas Kokalis itu maksudnya. Nah, di sini jaringan Pi mendekati usia 4 tahun saat ini ya, baru ngetrend di internet bahkan offline ya. Koin Pi yang ditampilkan diimpikan para perintis kok belum muncul di bursa untuk diperdagangkan. Jadi inilah tanda tanya yang sering terjadi di benak para pionir ya. Kapan seperti itu ya, atau bahkan yang digunakan oleh pencinta cryptocurrency. Mainnet terbuka dalam proyek jaringan Pi yang dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis. Nah, seperti yang diketahui para perintis ya, komunitas dari jaringan Pi tidak sedikit ya. Bisa kita lihat dari download aplikasi jaringan Pi di Play Store saja sudah melonjak sampai 50 juta. Nah, itu belum lagi yang menggunakan iPhone ya, maksudnya jaringan ya menggunakan iOS. Di iOS kan belum ada ya, di App Store belum terhitung ya. Ini baru di Play Store versi Android sudah ada 50 juta downloadnya. Oke, 50 juta bahkan ini 50 juta bukanlah angka yang kecil dari
Dari sini ya, kita bisa melihat seberapa besar komunitas jaringan Pi. Nah, di situ ya faktanya ya kita bisa lihat ya sendiri. Nah, belum lagi mereka yang membuat akun media sosial atas nama komunitas jaringan Pi. Nah, bisa dibilang di negara manapun ada perintis dari Pi Network. Jadi di 230 negara ya, perintis Pi Network bertebaran seperti itu. Nah, seperti Hokanewscom yang mendapat informasi bahwa komunitas Pi Network ya telah memajang atau ya menampilkan logo tersebut di Kuala Lumpur City Center. Jadi di sini disebut KLCC adalah Kuala Lumpur City Center ya, Malaysia. Di sini Kuala Lumpur City Center atau KLCC merupakan kawasan perbelanjaan terkenal di Kuala Lumpur. Selain mall, KLCC juga memiliki hotel dan apartemen. Nah, Hoka News ya memantau dari salah satu platform media sosial Twitter. Ya, di sini ya posting akun komunitas jaringan Pi di Twitter menunjukkan gambar di mana gambar itu terlihat jelas logo jaringan Pi tertulis di spanduk dengan 6 pria yang sangat gagah ya memegang spanduk yang bertuliskan jaringan Pi Malaysia. Nah, biarkan impian Anda melayang. Ya, jadi biarkan impian Anda melayang tapi jangan kehaluan ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, posting dari akun Twitter komunitas jaringan Pi seperti ini, pelopor itu melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk pertumbuhan Pi Network. Jadi adalah memberikan kepada teman-teman lain ya, kepada teman-teman pioner lain untuk bagaimana caranya mereka membuat Pi Network semakin berjaya ya, semakin viral dengan dalam istilahnya hal yang baik ya di mata masyarakat seperti itu. Oke, lanjut lagi di sini Hoka News tidak menerbitkan artikel tanpa sumber ya, kembali dikatakan jadi ini adalah sumbernya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Nah, seperti ini ya, sobat semua. Ini di Malaysia ya. Ya ini di Malaysia ada berapa? Ada 6 ya, 6 yang memegang Pi Network Malaysia. Oke deh. Salam ya. Salam petir. Aduh, salam petir ya. Oke, jedar. Nah, bisa kita lihat ya bersama dari foto-foto yang dibagikan oleh akun komunitas di Twitter yang menampilkan logo jaringan Pi di KLCC Malaysia adalah pelopor setia proyek Dr. Nicholas Kokalis adalah jaringan Pi tentunya. Oke, di sini bagaimana di negara lain ya, betapa kompaknya pelopor di negara lain. Coba komentar perintis di bawah ini ya. Jadi sobat semua boleh berkomentar ya. Jadi di situ maksudnya. Oke, itu informasi yang kita simak ya, kita kupas dari KLCC Malaysia ya, perintis untuk yang di Malaysia. Oke, berikut di sini ada lagi informasi mengatakan bahwa kabar baik ya, di sini pasar jaringan Pi buka mainnet 14 Maret 2023. Wow, ini lebih dahsyat lagi nih ya informasinya. Oke, kita langsung bahas di sini ya. Jaringan Pi sendiri saat ini memasuki babak awal dalam istilah cryptocurrency disebut mainnet ya. Begitu juga dengan koin Pi yang dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis ini. Nah, juga sudah masuk ke mainnet ya, perlu diketahui oleh semua pioner.
jaringan Pi sangat-sangat berbeda dengan cryptocurrency lain pada umumnya. Hal ini sangat perlu diketahui oleh semua pionir. Pada dasarnya, Hoka Newscom ya menyampaikan jaringan Pi memiliki dua mainnet. Nah, di sini mainnet pertama, jaringan Pi dalam kondisi saat ini. Bahkan sampai artikel ini diterbitkan untuk diketahui oleh para perintis. Jaringan Pi masih dalam tahap mainnet pertama atau dinamakan early mainnet ya. Early mainnet. Jadi mainnet awal ya di sini dikatakan koin Pi yang diperoleh para perintis dan telah masuk ke dalam dompet blockchain atau di mainnet Pi. Nah, di situ pelopor sudah bisa menukar koin Pi miliknya dengan barang atau jasa. Istilahnya di sini disebut dengan peer to peer atau P2P. Ya. Istilahnya untuk aplikasi peer to peer ya, barter ya, istilahnya sini P2B ya, jadi peer to peer maksudnya barter ya, aplikasi P2B. Nah, ada juga pasar gelap yang menjual dan membeli koin Pi, tetapi Hoka News tidak merekomendasikan ini kepada para perintis. Bahkan ini dilarang keras oleh jaringan dev Pi ya, istilahnya developer Pi, di situ maksudnya itu sendiri. Jika para pionir melakukan hal yang sama, maka para pionir harus siap menanggung resikonya sendiri ya. Ya, konsekuensinya seperti di Bennett selama berapa ya? 100 tahun gitu ya. Wah, gila. Nah, dari kami ya di sini dikatakan bahwa Hoka Newscom melarang keras semua pionir melakukan hal-hal yang tidak senonoh tersebut. Oke, jadi di sini maksudnya Hoka Newscom juga mendukung bahwa jangan melakukan pelanggaran ya, istilahnya seperti itu. Terus mengenal jaringan Pi ya, masuk ke mainnet kedua atau bahkan jaringan Pi mainnet terbuka. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua perintis. Nah, baru-baru ini ya sebuah postingan muncul di Twitter Pi Network mainnet yang membuat heboh semua perintis. Ya, Hoka Newscom mencoba menelusuri hal tersebut. Nah, di sini postingan yang ditulis ya oleh akun Twitter Pi Network Market seperti ini. Nah, pionir yang terhormat ya, dikatakan bahwa 4 tahun berlalu sejak peluncuran resmi jaringan Pi. Apakah menurut Anda jaringan Pi, blockchain dan ekosistem di sekitar proyek secara teknis siap untuk mainnet terbuka? Nah, itu ya cakapnya. Nah, jika menurut Anda kapan open mainnet Pi Network harus dilakukan ya? Pi Network istilahnya di sini Pi Network atau PNM ya, open mainnet. Pi Network Market membuat post untuk analisis dari perintis. Di postingan ini ada 3 voting yang bisa menjadi pelopor prediksi. Di sini ada istilahnya dikatakan ada saat 14 ya, 14 Maret 2023 76%. Terus kedua Desember 25 2023 itu ada sekitar 10%. Terus 14 Maret 2024 itu ada 14%. Nah, berarti di sini di nomor 1 mencapai 76% kalau mengatakan bahwa 14 Maret 2023 itu open mainnet. Nah, di sini Dear Pioneer ya. Dikatakan di sini dia sumbernya datangnya dari sini. Nah, ini dia ya yang terbanyak. Nah, di sini ada sekitar 76% ya yang
memberi supportnya di Maret ini ya, di 14 Maret ini. Oke, terus lagi suara yang dibuat oleh Pi Network ya, market masih berlaku selama 6 hari ke depan ya, jika perintis memberikan suara dengan analisis perintis mereka sendiri. Jadi menurut analisa kita sendiri ya, tanggapan kita ya, kepercayaan kita, apakah memang kita harus memperkuat prediksi open Maret ya berada betul di Maret ya, gitu. Nah, di sini mengatakan Anda dapat mengklik di sini ya untuk melihat istilahnya suara atau dari perintis yang emang sih di sini dikatakan ya seperti itu. Untuk saat ini ya, jumlah suara yang didapat dari postingan ini sudah mencapai 3.100 suara. Nah, ini terlihat sebelum artikel ini diterbitkan. Jadi kapan koin Pi dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis terbuka ya, Nicholas Kokalis yang asli maksudnya ya, kapan koin Pi dibuat oleh Dr. Mainnet terbuka ya, dari di sini maksudnya dari Dr. Nicholas Kokalis yang asli. Nah, dalam hal ini ya belum ada yang tahu masa depan, tidak ada yang pernah tahu. Jadi intinya berusaha, tetap kita berusaha ya, jangan putus asa, dan sisanya kita menjalani saja kehidupan ya sesuai air yang mengalir. Seperti itu ya Sobat Pioner semua. Nah, menurut Hoka.com ya, tulisan yang dibuat oleh pasar jaringan Pi adalah tulisan untuk para pionir. Setidaknya para pionir bisa menganalisa sendiri saat koin Pi membuka mainnet. Ya, saya kira ya harap semua suara para perintis dapat didengar oleh pencipta jaringan Pi atau CEO dari jaringan Pi, Dr. Nicholas Kokalis. Nah, dengan penuh semangat dan harapan semua perintis buka jaringan Pi, mainnet akan direalisasikan ya sesegera mungkin. Nah, itu dia informasi ya Sobat semuanya yang emang membuat viral ya lagi dengan 14 Maret 2023. Oke deh, jadi ada informasi lagi yang berikut di sini dari jaringan Pi atau Pi Coin ya, info dari prosedur ya migrasi yang harus diketahui oleh perintis Hoka News. Oke, ini udah ya. Oke deh, jadi itulah informasi yang bisa saya berikan untuk Sobat Pioner semua, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat semuanya ya. Dan jangan lupa untuk di-share kepada keluarga, kepada teman, jadi biar mereka juga selalu menerima informasi-informasi mengenai Pi Network. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.